Enggak ngantuk, kita kayaknya sholawatan dulu deh. Sholli wa sallim daiman ala Ahmad. Sholli wa sallim daiman ala Ahmad. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi ibu monggo diperiahkan karena ini pesta kemenangan kita. Ala mata wal ali wal ashab liman qad wahada wal ali wal ashab liman qad wahada. Sholli waktu, jangan sampai telat. Zakat dan puasa jangan sampai kelewat, agar kita selamat dunia dan akhirat. Agar kita selamat dunia dan akhirat. Ayo hadroh bunyi. Liwasalim iman ala Ahmad. Sholli wa sallim iman ala Ahmad. Wal ali wal iman qad wahada. Wal ali wal ashabi iman qad wahada. Setengah Mei baru berbicara masalah aman ma'ruf. Ini waktunya saya dibatasi mepet, jadi separuh lagi nahi mungkar. Nanti masalah yang berkaitan dengan tadi judi ya. Allah Subhanahu wa taala juga berbicara tentang kemungkaran. Ya. Ada disebutkan di dalam Al-Qur'an tentang judi, Ibu ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min 'amali syaitan. Iya, kurang semangat ya bisa sampaikan. Udah kita percepat saja. Jadi umat Islam setelah mengajak amar ma'ruf, kita mencegah kemungkaran. Di antara perkara-perkara yang berkaitan dengan kemungkaran disebutkan dalam Al-Quran termasuk dosa besar. Yang pertama adalah innamal khamru. Sesungguhnya khamr itu perkara yang memabukkan kalau diminum, biasanya mengandung alkohol. Di dalam Islam Rasul bersabda, kullu muskirin haramun. Segala yang memabukkan diminum sedikit maupun apalagi banyak itu haram, adalah haram. Dampak kesehatan orang yang minum khamr adalah bisa paru-parunya bolong, jantungnya pun bocor, kantongnya bocor. Yang mestinya bisa untuk sekolahin anak, maka lari ke minuman keras. Yang mestinya bapak bisa bekerja keras, malah masuk ruang ICU. Nah, ini kasus-kasus dari sisi kesehatan gak ada baiknya, apalagi dari sisi ekonomi, mengamburadurkan kantongnya. Mestinya buat ibu, maka ini lari ke miras. Jadi tidak ada baiknya, maka ini termasuk mungkar dan dosa besar. Maka sebagai umat Islam, kaum ibu-ibu, barangkali ada tetangga atau saudara atau teman jauh yang melakukan miras, maka segera dicegah agar kita termasuk umat yang terbaik dari umat Nabi Muhammad. Yang berikutnya, cepat saja ini. Jam berapa ini? Ya, jam 10. Innamal khamru wal maisir. Wal maisir itu judi. Nah, halo? Pernah mendengar kata-kata judi, Bu? Judi itu mau yang offline maupun yang online, sama-sama hukumnya dalam Islam adalah haram. Itu. Karena Pak, di dalam judi itu tidak ada baiknya sama sekali. Orang yang main judi kalau offline biasanya depan-depan,
yang satu kalah, yang satu menang, main lagi kalah, yang satu menang. Tahu pas ketiga kali menang, yang kalah, yang menang bilang, bro, kita berjajan dulu ya. Saya udah perlu. Enak aja lu, sudah menang. Gua bacok lo. Kira-kira dendam atau panas? Nggak ada baik-baiknya. Teman jadi musuh, gitu. Demikian pula online sama saja. Itu sudah disetting ibu. Jadi ibu nanti jadi penyebar ya, jadi pencegah, jadi namanya menjadi amar ma'ruf nahi mungkarnya dari Masjid Baitur Rahman. Orang yang menjadi online itu sudah disetting, menang sekali kasih menang lagi, penasaran, kasih lagi, ketagihan, kasih lagi, gede, menang. Begitu yang keempat dan kelima, saking merasa ketagihannya lebih gede lagi. Halo, itu apa bu? Kalah ya, iya kalah. Tapi karena sudah pernah menang 2-3 kali, dia penasaran. Akhirnya sertifikat rumah di sekolahin, sertifikat rumah di gadein. Sertifikat rumahnya di sekolahin digadain. Dapatlah itu pinjaman, main judi lagi. Kira-kira kalah apa menang? Halo, kalah. Sampai dampak daripada main judi ya, banyak ibu-ibu minta cerai. Berarti tahu ya, di medsos banyak beritanya, gara-gara main judi dampak rumah tangganya kacau balau. Istri banyak yang minta diceraikan, anak-anak kehilangan masa depan karena bapaknya itu tidak punya uang. Bahkan saya pernah mendengar suatu kisah, ini nyata di YouTube, orang yang jadi korban judi. Mereka habis pinjam menang, akhirnya ternyata terus berakhir dengan kekalahan, dan tobat temannya ternyata yang menjadi penginspirasinya dicari sudah bunuh diri. Karena apa? Dia memikirkan utangnya banyak, di depan mata ada anak, ada istri yang setiap hari minta uang jajan, setiap hari minta uang belanja. Dia merasa bingung, jalan pintas menuju kemungkaran berikutnya, dia bunuh diri. Tapi temannya ini tersadarkan, terselamatkan dengan akal sehatnya. Ya Allah, sadar, masa saya akan melakukan seperti teman saya? Ibu saya ada di samping saya, dia perlu perhatian saya, istri saya perlu nafkah dari saya setiap hari, harus berbelanja, anak-anak saya harus sekolah, uang jajan dan sebagainya, belum bayar SPP. Orang ini berjuang keras untuk menunda, tidak mengikuti jalan pintas temannya. Akhirnya dia bekerja keras setiap hari sampai petang, melembur mencari untuk menghidupi keluarganya. Maka dari itu hadirin semuanya, dari sisi agama jelas dosa besar, dari sisi kesehatan juga tidak bagus, apalagi dari sisi ekonomi hancur porak-poranda keluarganya. Banyak yang minta cerai. Dampak judi dari lingkup terkecil keluarga bisa hancur berantakan, apalagi kalau para pejabat negara ikut andil bermain judi. Ada berita beberapa bulan yang lalu, kebenaran saya nggak tahu ya, nanti ibu-ibu yang menilai saja. Ada orang lagi rapat nih, orang dewan, ketahuan kesuting lagi main judi slot. Ibu tahu judi slot? Sama baik dong sama saya. Artinya kebenaran saya nggak tahu, tapi memang di berita ada hoax, ada yang benar. Ibu yang menilai, saya hanya memberitahu aja. Ya, jadi kalau sampai pejabat-pejabat main judi, ya tidak mengenal masyarakatnya dan tugas yang inti bagaimana melayani masyarakat, maka negara ini akan hancur. Rumah tangga hancur, apalagi negara. Tapi alhamdulillah ini di Pilpres tahun 2024 kita punya presiden seorang jenderal perang lagi bu. Semboyannya kalau kampanye akan memberantas korupsi. Alhamdulillah ini ya Pak Gubernur. Halo Pak Gubernur, presiden kita sudah mulai mengadakan
tindakan-tindakan kepada orang yang melaksanakan korupsi, yang main judi, yang katanya membackup juga dalam sebuah berita mereka sudah mulai dipanggil KPK. Betul? Betul. Maka dari itu hanya sebuah cerita, kebenarannya ibu nanti yang mengikuti. Pokoknya kalau kita ingin selamat keluarga kita, kepingin selamat bangsa kita, negara kita, hindari perbuatan dosa besar, baik miras maupun judi dan lain-lainnya. Saya nanya ibu-ibu nih sebelum saya tutup. Ibu-ibu kalau punya pasangan suami tidur bersama, suaminya bahu miras, suka apa enggak? Halo? Suka apa senang? Dijebak gak bisa ternyata. Saya ganti pertanyaannya. Tapi kalau suaminya bau tembakau? Halo? Kalau suaminya bau tembakau, bukan miras, tembakau. Oh nggak suka? Bapak-bapak, saya cuma nanya loh. Ini jawabannya. Ibu-ibu katanya nggak suka kalau tidur ditemani orang yang bau tembakau. Saya nanya, miras itu termasuk ma'ruf apa bukan? Baik apa bukan miras? Bukan. Kalau tembakau? Wah, ibu yang jawab bukan saya loh. Saya bertanya, jangan sampai nanti saya di belakang. Ya, ini kita berbicara merah putih, merah atau hitam putih. Kalau nggak ma'ruf ya mungkar. Kalau nggak baik ya buruk. Maka dari itu sebagai ibu ini merupakan tim daripada amar ma'ruf yang terdepan. Barangkali ada anaknya atau suaminya melakukan keburukan, maka ibu yang mengingat, yang mencegahnya. Tapi biasanya kalau bapak-bapak sudah ahli merokok, ya biasanya habis makan itu balbul kayak asap sepur. Ditanya bapak, katanya berhenti, itu paru-parunya sudah banyak penyakit. Ibu kalau makan tidak merokok, ibarat orang habis pup tidak cebok katanya. Kata orang yang ahli merokok gitu bu. Ya, jadi kalau orang habis makan tidak merokok, katanya ibarat orang habis itu tidak cebok. Lah itu kan akal-akalan saja. Mohon maaf ibu semuanya, barangkali ini yang bisa sampaikan. Yang terakhir adalah aliran-aliran radikal. Di dalam Islam itu kan ada amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'rufnya Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah adalah ilallah. Setelah orang mengikrarkan bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka dia sudah masuk Islam. Sholatnya sudah sesuai dengan yang dicontohkan Nabi. Tapi di akhir zaman, di generasi kita, tolong diingat ini, jangan sampai anak kita ke bawah terpapar aliran-aliran radikal. Ada dakwah yang katanya itu mengikuti sunnah Nabi, tapi bukan dakwah ilallah, dakwahnya ilal firqah. Ilal firqah apa? Dakwah ke golongan, bukan ke Allah. Contohnya begini, kalau yang dakwah ilallah ngajak orang ke masjid, silakan sholat berjamaah, sholatnya pakai madhab apapun yang direkomendasi oleh MUI. Ada madhab Hanafi, ada madhab ada madhab ada lagi madhab Imam Ibnu Siapapun yang sholat dengan aliran seperti ini, monggo, nggak usah disalah-salah, nggak usah dicela. Tapi kalau sekarang dakwahnya dakwah ilal firqah, standarisasinya bukan ilallah tapi golongan saya. Ini orang sholatnya sama nggak dengan saya? Sehingga banyak sekali sekarang di masjid, ketika sholat mesti karena sudah biasa. Orang kalau sholat tidak sesuai dengan kelompoknya, maka dia tidak sunnah. Halo, ada nih kelompok kayak gini bu. Ini salah satu pencetus aliran-aliran yang radikal. Kalau nggak sesuai dengan dirinya, ditakfiri. Oh kafir dia. Ibu pernah mendengar kalau orang ke masjid yang bukan golongannya, pas sholat itu dia ikut sholat di situ, tapi bukan kelompoknya. Begitu pulang atau keluar, dicuci masjidnya. Pernah mendengar? Pernah. Gimana bu? Ya ada saja lah, masa ditanya kafir.
Ya. Yang berikutnya ya, kalau ada orang dakwahnya menyalah-nyala, mengkafirkan, kemudian juga membid'ah-bid'ahkan, tidak sunnah. Ini loh aliran yang paling sunnah, paling sesuai dengan Rasul. Ini ciri-ciri aliran yang akan muncul aliran radikal. Oleh karena itu, kalau kita punya putra-putri kita merantau, waspada, karena aliran ini gencar dalam berdakwah. Tahu-tahu dari kecil dirawat, dikasih makan, dikasih sekolahkan. Tahu-tahu setelah gede-gede ibadahnya, oh bapakku ternyata kafir, halal uangnya. Jadi itu saya langsung ketemu sama orang yang berlaku seperti itu. Jadi kalau bukan alirannya, itu kalau mencuri itu boleh Pak. Jadi karena itu dianggapnya orangnya sesat, orangnya kafir, hartanya halal. Beli mendoan 5, ngomongnya 3, yang kedua tidak bayar, itu katanya halal. Tapi alhamdulillah orangnya sudah bertaubat. Ini swaspada bagi kita. Yang terakhir sebagai kesimpulan, mari kita jaga, kita tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dalam keadaan beriman Allah, agar Allah janjinya turun ke permukaan negara kita, ke bumi Indonesia. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kata penutup, jadi kalau warga Pondok Kelapa, warga negara Indonesia amanu wattaqau, beriman semuanya dan bertakwa pada amar ma'ruf, pada nahi munkar semuanya, kemaksiatan hilang, dosa-dosa besar pun tidak ada di bumi kita. La fatahna alaihim, Allah akan menurunkan kepada mereka, kepada kita semuanya, barakatin minas samai wal ard. Allah menurunkan pintu-pintu berkah dari langit. Kira-kira kalau yang turun dari langit apa Ibu? Halo? Air hujan, betul. Air hujan kalau diberkahi diminum jadi sehat. Diminum peternak kita, ternaknya gemuk-gemuk, betul? Turun isep sama akar-akar tanaman kita, maka tanaman kita akan mendatangkan buah yang menyenangkan petaninya, betul? Tapi walakin kadzabu, kalau di permukaan bumi orang pada mendustakan Allah, pada maksiat, pada berjudi, pada minum-minuman keras, pada berzina dan sebagainya, fa'akhadna bima kanu yaksibun, akan kami hukum, akan kami timpakan kepada masyarakat bumi, penduduk bumi. Ada tsunami tadi, ada lagi gempa bumi, ada banjir, ada lagi meletus gunung dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita daripada musibah-musibah, baik musibah alam maupun musibah jasmani kita. Demikian yang bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup dengan doa ya Pak. Ya. Allah hadiniya wa li kulli nabiyyin salihah wa li safati Rasulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu ma yanbaghi jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah, dosa orang kami ya Allah, dosa para guru kami ya Allah, dosa para pemimpin kami ya Allah. Sesungguhnya Engkau lah yang mengampun atas dosa-dosa banyak. Ya Allah, jadikanlah pertemuan ini ya Allah pertemuan yang Kau berkahi, pertemuan yang Kau rahmati, pertemuan yang Kau ridhoi, dan jadikanlah ya Allah perpisahan di antara kita setelah ini perpisahan yang Kau jaga, Kau pelihara dari berbagai macam musibah dan wabah. Ya Allah, jagalah kami, jauhkanlah dari kami musim-musim alam, karena sekarang musim hujan ya Allah. Jauhkan kami dari banjir, jauhkan dari penyakit-penyakit yang menakutkan dan mengerikan. Ya Allah, ya Tuhan kami, bimbinglah kami, bimbinglah putra-putri kami agar terjauh
terhindar dari perbuatan kemungkaran-kemungkaran. Dan sebaliknya ya Allah, berikanlah kekuatan kami dan anak kami kekuatan iman agar taat kepadamu ya Allah, menghidupkan dan memakmurkan masjid ya Allah, menghidupkan sholat-sholat di masjid-masjid ya Allah, menghadiri masjid-masjid ta'lim ya Allah. Ya Allah, jadikanlah putra-putri kami yang ahli ilmu, ahli ibadah, ahli Al-Quran ya Allah, dan berakhlakul karimah ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Sekali lagi mohon diberkati semua pihak selebar-lebarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.